Memilih dan membedakan merpati player bermental juara bukanlah hal mudah yang bisa dilakukan, karenanya membutuhkan pengetahuan yang cukup dan pengalaman yang memadai untuk bisa memilih. Hanya berbekal teori semata tanpa pengalaman pun masih belum bisa menjanjikan bahwasanya hasilnya sesuai seperti yang diinginkan. Tidak jarang orang yang sudah berpengalaman dan malang melintang di dunia hobi merpati kolong pun sering salah dalam memilih, apalagi yang berbekal pengetahuan seadanya saja. Bukan tidak mungkin memang apa yang dipilih memang ener-ener merpati bagus, namun bagus saja belum cukup jika tidak terbukti di lapangan. Dalam hal ini kita butuh teori serta pengalaman sekaligus untuk bisa memilih merpati bagus, minimal tidak jauh meleset. Untuk itu saya akan mengajak pendengar melangkah lebih jauh dalam mengumpulkan informasi untuk rujukan ketika suatu saat memilih merpati yang diinginkan. Seperti kita sama-sama ketahui bersama bahwasanya setiap merpati player memiliki karakter yang berbeda satu sama lainnya, baik gaya dan tipe kinerja yang berbeda atau perilaku kesehariannya, bahkan burung merpati yang berketurunan bagus sekalipun tak semua memiliki mental juara seperti para pendahulunya, paling hanya sebagian kecil saja di antara burung berterah bagus tersebut yang mewarisi mental juara para pendahulunya, dan sebaliknya sedikit pula merpati juara yang bisa menurunkan mental juaranya kepada anak cucunya. Hal ini menjadi problem tersendiri bagi para peternak untuk selalu bisa menjaga kualitas dari hasil ternaknya. Fakta di lapangan, sudah berapa banyak para peternak handal gulung tikar oleh karena hal ini. Saya yakin bukan soal kurangnya materi ternakannya sehingga hasilnya tidak sebanding dengan harapan yang diinginkan, tapi lebih pada kepiawaiannya dalam meramu dan meracik dari kedua karakter untuk dipersilangkan atau diolah sehingga mendapatkan hasil yang sesuai antara dua sifat, baik dari si jantan maupun betinanya. Semisal kombinasi ramuan masakan, kalau kurang lebih begini, untuk mendapatkan masakan yang enak dinikmati baik bumbu maupun bahan sayurannya harus saling melengkapi kekurangan masing-masing pada porsi yang sesuai saya, sehingga manakala saat dinikmati terasa lezat rasanya. Dan beliau menambahkan tak ubahnya dalam hal berternak merpati, para peternak dituntut untuk bisa memadukan dari kedua unsur materi yang hendak disilangkan. Baiklah, kita berlanjut ke pembahasan awal kita. Di bawah ini adalah beberapa tipikal karakter serta kinerja burung bermental juara. 1. Cerdas dan mandiri. A. Terbang selalu lurus menuju kalangan anteng, tenang, ritmenya stabil jika terbang sendirian dan selalu menempati posisi arah di mana dia selalu datang, tidak gampang berubah arah. B. Pada saat pertama di lapak yang baru, bila burung hendak terbang muter kemudian si joki memanggil dia, responnya sangat cepat. Hal ini bisa dimiliki merpati player manapun, namun bagi merpati yang sudah mencapai tingkat kestabilan yang bagus, dia merespon panggilan tidak langsung landing, namun hanya membelok arah ke arah dari mana suara panggilan itu datang dan baru benar-benar landing pada saat dan tempo yang sesuai bagi perkiraan joki. Ajak kerjasama. C. Selalu terbang memimpin. Di depan, ada yang ninggal lawan sejauh-jauhnya, namun tetap stabil pada ukuran ketinggiannya walau datang sendirian tanpa gandeng. Jikapun gandeng, selalu membawa pada ritme dan arahnya permainannya sendiri ketika terbang, sehingga saat turun bisa menguasai arena karena baik ketika dia terbang maupun turun adalah jalurnya sendiri. D. Merpati yang tidak mau didikte. Sangat jarang biasanya merpati yang seperti ini punya karakter kuat ketika mendapatkan lawan yang agresif. Gaya terbangnya dan punya mental dan karakter sama kuat akan terjadi perihal berikut. Ketika terbang, arah jalur berubah-ubah, kadang ke sisi kanan dan kadang ke sisi kiri lapak, karena pada dasarnya keduanya tidak ada yang mau mengalah dalam hal perebutkan jalur. Walhasil burung terbang lari bahkan cenderung pendek ketinggiannya. Untuk itu kita membutuhkan karakter yang tertulis di atas demi menghadapi situasi seperti ini, dan tentunya punya cece turun yang kencang.
sebagai modal saat turun agar tidak kalah saat turun. E. Selalu terbang pada rutenya dan selalu memilih datang di posisi yang menguntungkan bagi dirinya. 2. Bermental baja dan agresif. A. Andaipun ia masuk ke rute dan permainan lawan, dia akan berpindah-pindah posisi menutup pergerakan lawan terbang di posisi kanan atau kiri lawan dan pada saat dekat dan masuk kalangan selalu menutup jalur turun lawan. B. Pada saat ketemu lawan yang bertipe burung racun yang terbangnya selalu menekan, ia selalu membawa naik meninggi. C. Pada saat turun tak membiarkan lawan jatuh terlebih dulu ke landasan. D. Andaipun jatuhnya kencang, dia selalu mengulang dan mengulang membantingkan dirinya jatuh ke tanah atau di atas meja tanpa ragu. Demikian ulasan singkat perihal merpati yang punya kriteria bermental juara dari segi karakter dan gaya terbangnya di lapangan. Masih banyak lagi kita membutuhkan pengetahuan untuk mendapatkan player bermental juara dari segi katurangan, dan ini saja pendapat sepihak dari saya, belum tentu benar menurut orang lain. Semoga bermanfaat dan salam merpati lovers.